karena memahami seperti itu, muncullah definisi-definisi kalangan ulama yang kemudian mulai mendefinisikan nikah tadi agak meluas dari itu. Ya, kita ambil misalnya dari Syekh Muhammad Abu Zahra rahimahullah dalam kitab Al-Ahwal As-Shakhsiyah, kitab beliau. Apa kata Syekh Abu Zahra? Aqdun yufidu hillal ushrati bainar rajuli wal mar'ati wa yufidu ta'awunahuma wa yuhaddidu ma likulli minhuma min huquqin wa ma alaihi min wajibat. Nah, ini definisi sudah meluas. Yang dikatakan nikah itu adalah akad. Nah, tampak bahwa akad tidak bergeser. Jadi tidak ada nikah tidak pakai akad. Jadi kalau ada orang nikah hanya main GPT saja, itu tidak nikah namanya. Itu melacur namanya itu. Aqdun, kata Abu Zahra rahimahullah, aqdun, nikah itu atau zawad, pernikahan itu adalah akad yufidu, yang memfaedahkan, artinya yang berdampak kepada apa? Hil al-usrah bainar rajul, kehalalan al-usrah. Apa makna usrah? Muasyarah, bergaul dalam makna luas antara laki-laki dan perempuan. Wa yufid, dan juga memfaedahkan ta'awunahuma, keduanya saling tolong menolong. Wa yuhaddidu, dan akad itu memberikan batasan apa yang menjadi hak masing-masing dan apa yang menjadi kewajiban masing-masing. Nah, ini definisi sudah luas daripada urusan yang dikasih tadi. Jadi kata Abu Zahra, ini akad yang memfaedahkan apa? Halul ushr, yaitu kehalalan hidup bersama. Kehalalan hidup bersama. Muasyarah, bergaul antara laki-laki dan perempuan, dan juga memfaedahkan apa? Memberikan dampak keduanya harus ta'awun, saling tolong menolong dalam mencapai misi bersama. Wa yuhaddid, dan akad tadi juga memberikan batasan. Ma likulli minhuma min huquq, apa hak masing-masing. Wa ma alaihi min wajibat, dan apa pula yang menjadi kewajiban. Artinya kalau kita sederhanakan, adalah akad yang membolehkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan berakibat kepada keduanya saling berkolaborasi, bahasa luar yang saling tolong menolong, dan juga sebagai penentu mana yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Jadi sepertinya ada 3 poin yang menjadi penekanan dari Syekh Abu Zahra, Muhammad Abu Zahra. Apa? Yang pertama, halal bergaul. Yang kedua adalah saling tolong menolong, membantu bersama. Yang ketiga adalah penentuan hak dan kewajiban. Nah, kemudian datanglah berbagai undang-undang. Di antara undang-undang yang muncul, kita ambil contoh adalah undang-undang Yordania. Undang-undang
tentang hukum keluarga mereka. Memberikan definisi yang lebih sederhana, akad baina rajulin wa imra'atin tahillu lahu syar'an litakwini usratin wa ijali nasalin bainahuma. Yaitu akad antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan secara syariat untuk membentuk keluarga dan berketurunan antara mereka. Ini lebih ringkas. Ada para ulama yang mengatakan ini lebih pas. Tapi dari sisi singkatnya iya, tapi dari sisi objeknya rasanya definisi Abu Zahrah lebih jelas dan tegas. Apa itu? Akad yang memfaedahkan, yang membolehkan. Jadi halal ashrah baina rajul wal mar'ah, kehalalan hidup bergaul laki-laki dan perempuan, kemudian memfaedahkan ta'awun, keduanya saling meringankan, saling tolong menolong, dan yang ketiga yang menentukan, memberikan penegasan batasan bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban. Nah, karena itu saya lebih cenderung memilih definisi Al-Imam Abu Zahrah tadi. Itu akad yang mengakibatkan halalnya bergaul laki-laki dan perempuan, kemudian adanya dengan itu saling tolong menolong antara berdua mereka, dan yang ketiga lahirnya hak dan kewajiban masing-masing. Masing-masing ya, bukan hak suami saja, istri juga punya hak. Bukan kewajiban suami saja, istri juga punya kewajiban. Nah, inilah kira-kira yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk memahami apa itu nikah. Nah, kalau kita jabarkan definisi itu, setelah kita dapatkan itu definisi, rasanya yang lebih memberikan pemahaman yang utuh kepada kita. Tentu kalau kita ukur definisi, kita jadikan definisi itu sebagai ukuran di dalam kehidupan berumah tangga kita, sebenarnya definisi itu telah memberikan arahan yang tepat dalam berumah tangga. Jelas akad itu tidak sama dengan kontrak barang, kontrak bisnis yang bisa saja diakhiri kapan ketujuh. Akad itu bukanlah akad atas benda, tapi akad atas manusia yang membawa konsekuensi-konsekuensi. Apa konsekuensinya? Tentu diantaranya adalah lahirnya keturunan yang nanti akan berakibat adanya nasab dan berbagai macam. Nah, jadi karena itu tidak bisa kita pandang akad nikah itu seperti akad-akad lainnya. Nah, ini yang saya tegaskan pekan yang lalu. Akad nikah, orang sering kadang mengatakan ini akad yang suci. Kita tidak menemukan di dalam istilah syariat akad suci. Jadi jangan memakai istilah yang aneh-aneh. Oh, ini akad yang suci itu. Ada akad suci itu istilah orang lain. Tapi akad yang memiliki nilai yang lebih dari akad-akad lain, iya. Artinya dia tidak akad biasa, tapi akad yang mengandung apa? Mengandung tausik, penguatan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau akad suci, apa maknanya beko? Tak boleh diungkai. Jangan seperti orang agama lain, sekali mereka menikah tidak boleh bercerai, tapi selingkuh setiap hari. Jangan begitu. Jadi tidak ada istilah akad suci itu. Nah, akad suci. Kalau saatnya
memang solusinya adalah mengungkai buhul yang telah terjalin itu, ya harus diungkai. Maka di dalam Islam ada talaq, dalam Islam ada fasakh, dalam Islam ada khulu'. Nanti kita akan sampai membicarakan itu. Sekarang kan kita baru berbicara ba'a menjalin ikatan pernikahan. Itu tidak mungkin lo mengecek carai kini nikah sialun lagi. Jadi ini bukan akad suci seperti yang dikatakan, tidak. Tetapi dia memiliki tawthiq. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan mitsaqan ghalidha. Mitsaq ghalidha kan ada 3. Sudah saya jelaskan pekan yang lalu. Dan di dalam Al-Quran disebut mitsaqan ghalidha. Itu adalah ikatan akad yang kokoh lagi kuat. Artinya apa? Dia tidak boleh diungkai seketiko teragak saja. Tidak ada cerita nikah tu cuba-cuba. Nah dulu sebagian anak kadang, "Pak nak nikah lema, yo siapkanlah diri, cuba lalu, jangan cuba-cuba." Kau nak main cuba-cuba dah kau. Sebab dia muwaththaq. Mitsaq maknanya bukan semata akad, tapi yuwaththaq. Yuwaththaq dikokohkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika dua orang ini berakad, wali dan calon istri, itu ditausiq oleh Allah sebelum dicatat oleh Pak Kua. Allah Subhanahu wa taala mentausiknya, mengokohkannya, dan kemudian dipandang oleh Allah sebagai suatu yang ghalis, yang kuat, yang tidak begitu saja boleh dihapuskan. Jadi jangan dipandang bahwa akad ini seperti akad lainnya. Kalau teragak selesai, pengen bubar. Tidak bisa begitu. Nah itu tentang definisi tadi. Kemudian efek yang kedua, yang dua lagi, itu yang perlu diperhatikan, ta'awun. Jadi rumah tangga itu melahirkan kolaborasi. Sebagaimana Nabi SAW tidak berpantang bagi beliau untuk mengerjakan pekerjaan rumah beliau. Jadi kalau ada pula adik yang memandang leceh laki-laki dan satu menolong bininya, adik serupa itu tidak sesuai dengan syarak. Adik serupa itu harus ditinggalkan itu. So kalau situasi atau kondisi dan keadaan sangat membutuhkan atau perlu untuk ditolong, jangan dicalik dengan alasan gengsi. Nah dulu sebagian anak namua kadang perlu menolong bininya, kecilnya, dan dia tidak diajar, dia nenek kan dulu ke dapur dah sini. Kok ke dapur dia, aku nak dia berbini. Nah, kalau seperti itu, ada ajaran seperti itu, ajaran itu tidak sesuai dengan syarak. Karena Nabi SAW ketika di rumah tangga beliau mengerjakan pekerjaan rumah beliau. Pekerjaan yang remeh pun kadang beliau kerjakan, dalam pandangan orang remeh. Bahkan menjahit sandal beliau, menambal baju beliau. Dan oleh sebagian awak, kalau baju cabik bersorong ke bini, ya boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi jangan menjadi pantangan. Seolah-olah pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan yang hina, yang merendahkan derajat seorang laki-laki atau menjatuhkan kehormatan seorang suami. Itu tidak benar. Walaupun tentu ambo ingatkan jo ibu-ibu, jangan mengandalkan pulau kaji kau tiba di rumah sadonya bersorong enggak apa-apa. Kata ta'awun itu yang harus difahami. Artinya apa? Kalau memang latih biasa awak nan pandai pada itu, ya sudah, mengalu ke dibebani. Sekali-sekali minta tolong tentu tak ba'a. Nah, tapi kalau iko lo ciek saja nan diambil nan urusan iko, tiba di rumah bako tak bagi lo periwu ke laki. Tak nak lelai. Nah, tentu di sini nanti ada batasan-batasan. Sebaiknya
apa yang dilakukan oleh wanita dalam rumah tangga dan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Tapi itu, pembatasan seperti itu tidak menghalang keduanya saling tolong menolong. Jadi tidak ada sebenarnya di dalam Islam secara tegas ya pembatasan ada petugas luar negeri, ada petugas dalam negeri, tidak ada. Namun tabiat alaminya, karena laki-laki dituntut untuk memberikan nafkah. Ini laki-laki ini tugasnya. Dan dibalik. Jadi kalau laki-laki namun menjadi ibu rumah tangga, itu yang tidak sesuai dengan syariat itu. Jadi bapak rumah tangganya mengandalkan istri nak mencari. Jangan. Karena kewajibanmu memberikan nafkah untuk mereka, para istrimu dan anak-anakmu, itu kewajiban syar'i. Jadi malang sekali kalau ada laki-laki yang namuah menadahkan tangan ke istrinya, mengandalkan istrinya pegawai, ambo ada kerja. Kan bisa keluar. Apapun yang bisa dilakukan yang halal, lakukan. Itu bukan hanya sebatas kehormatan sebagai seorang suami, tetapi itu adalah tugas yang menjadi beban di dalam syariat. Karena itu sekaya apapun seorang istri, suami tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah pada asalnya, kecuali kalau istri tadi surut merelakannya. Kalau tidak, asalnya kewajiban nafkah ada di pundak suami. Itu yang perlu. Nah, jadi wajib, hak dan kewajiban merupakan efek dari akad nikah. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, jangan lupakan ta'awun, saling tolong